Shalom, selamat hari Minggu, anak-anak sekolah Minggu. Masih semangat? Masih ceria? Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing terlebih dahulu. Doa dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 34, kami undang anak-anak kami untuk bangkit berdiri. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi ya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Semua. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Pada anak kami sekolah minggu, mari kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, mari kita berdoa bersama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Mari kita dengarkan titah pertama. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Demikian, mari kita berdoa sama-sama. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 123. Pengampunan bagi anak kami, ingat akan kesalahan dan dosa-dosa kita selama ini. Mari kita lipat tangan dan berdoa sama-sama. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat sebagai firman untuk minggu ini terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, demikianlah bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitulah firman Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi Happy Yeye, Happy Yaya. Semua anak-anak untuk bangkit berdiri.
Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Mari kita berdoa pengakuan iman kita. Mari kita mengucapkannya secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi untuk menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 36. Kita mau mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada minggu hari ini kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau memberkati hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Shalom adik-adik. Ya, selamat Advent. Selamat Advent untuk adik-adik kami yang di rumah. Nah, firman Tuhan pada minggu Advent hari ini tertulis di dalam Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, siapa di sini yang senang kalau misalnya opungnya atau tulangnya atau mama tuanya atau siapapun yang datang membawa hadiah? Coba angkat tangannya. Iya, pasti semua senang. Inang yakin pasti semua senang. Kalau misalnya ada yang datang, entah siapapun ke keluarga kita kan, kalau nggak bawa apa-apa rasanya kayak ada yang kurang. Tapi kalau misalnya dia bawa sesuatu, apalagi ini udah bulan 12 ya kan, udah bulan 12, dibelikan baju baru untuk Natal, dibelikan sepatu baru, pasti kamu senang.
Tetapi kalau misalnya mereka datang gak bawa apa-apa, mungkin kamu akan sedih. Nah, sekarang Minggu Advent. Di Minggu Advent ini firman Tuhan berkata, ada yang mau datang. Siapa yang datang? Bukan opung, bukan namboru, bukan tulang, bukan. Tapi ada yang mau datang. Kamu tahu siapa yang mau datang? Iya, yang mau datang adalah Tuhan Yesus. Yang mau datang itu adalah Tuhan Yesus. Tetapi dia datang bukan lagi di kandang domba. Dia datang bukan lagi ke Betlehem, tetapi dia datang akan membawa keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dia datang bukan lagi di Betlehem, tetapi dia akan datang kedua kalinya. Kapan waktunya? Enggak tahu kapan. Tetapi kalau Tuhan Yesus datang, siapa yang percaya sama Tuhan Yesus, siapa yang anak baik, akan dibawa Tuhan Yesus ke sorga. Siapa yang senang dibawa ke sorga? Pasti semuanya. Jadi Tuhan Yesus adalah tamu yang kita tunggu-tunggu di dunia ini. Jadi kalau tadi namboru kita datang, opung kita datang bawa hadiah, nah Tuhan Yesus juga bawa hadiah. Hadiahnya apa? Keselamatan. Luar biasa kan? Tuhan Yesus bawa keselamatan bukan hanya untuk satu atau dua orang, tetapi untuk semua orang yang percaya kepadanya. Tapi adik-adik, sebelum Tuhan Yesus datang, ada yang harus kita persiapkan, yaitu mempersiapkan diri kita menjadi anak yang baik, menjadi anak yang patuh, menjadi anak yang selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita tidak mempersiapkan diri kita, maka kita akan gak dapat hadiah. Tapi kalau misalnya kita mempersiapkan diri kita, Tuhan Yesus akan kasih hadiah yang luar biasa. Senang kan dapat hadiah? Ya pastilah senang. Sedangkan dikasih baju baru aja senang, apalagi kalau dikasih hadiah keselamatan, iya kan? Iya, semuanya harus senang. Tetapi untuk mendapatkan itu harus jadi anak yang baik dulu. Ini adalah Minggu Advent. Minggu Advent yang pertama, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Gimana caranya, Inang? Caranya kamu harus tetap berperilaku yang baik. Kamu harus tetap rajin berdoa. Kamu tetap menjadi anak yang patuh dan takut akan Tuhan. Itu cara mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Karena nanti kalau Tuhan Yesus datang, dia akan bawa hadiah yang luar biasa. Barang siapa adik-adik yang setia sama Tuhan Yesus, yang rajin berdoa, akan mendapatkan hadiah itu. Ya, akan mendapatkan hadiah keselamatan itu. Jadi untuk adik-adik kami, Minggu Advent, nanti kalau sudah selesai, katakan sama orang tuanya, selamat Advent Mama, selamat Advent Papa. Berarti kita diingatkan untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Bukan di Betlehem, bukan di kandang domba lagi, tetapi Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Ya, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kapan? Gak tahu kita. Jadi adik-adik kami tetap menjadi anak yang baik sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau menyapa kami melalui firman-Mu saat ini. Kiranya Tuhan menguatkan kami untuk tetap mempersiapkan diri kami
menjadi anak-anak yang baik untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan, pada minggu Advent ini kami diingatkan supaya kami setia kepadamu, karena kami akan mendapatkan keselamatan upah yang luar biasa darimu kalau kami setia. Berkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami atas segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk menutup ibadah kita, kita hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan lehermu, hati-hati gunakan lehermu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Krek krek celuba. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Krek krek celuba. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Krek krek celuba. Amin. Mari kita menutup ibadah kita, lipat tangan semua, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom.